Wow, YouTube Mas dan Ember. Kisah 4 orang kafir dalam keluarga Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup di tengah keluarga dan lingkungan masyarakat yang tidak semuanya memeluk Islam. Terdapat beberapa anggota keluarga yang tetap memegang kepercayaan mereka masing-masing hingga akhir hayat. Mereka beberapa menjadi kafir dalam waktu yang panjang untuk kemudian memeluk Islam. Di antara anggota keluarga yang penting dalam kehidupan Nabi adalah Abu Thalib, pamannya. Maria Al-Qibtiyah, istri beliau yang berasal dari Mesir. Abu Sufyan, mertua yang awalnya menjadi musuh. Dan Abu Alash, menantu yang mengalami perjalanan iman yang unik. Kisah-kisah ini menunjukkan keagungan sikap Nabi dalam menghormati hubungan keluarga tanpa memandang kepercayaan mereka dan mengajarkan umat Islam untuk hidup toleran. Berikut beberapa keluarga terdekat Rasulullah yang memilih kafir. 1. Abu Thalib. Tokoh ini adalah sosok penting dalam kehidupan Nabi SAW. Seorang paman yang mengasuh dan melindunginya sejak kecil. Ketika sang kakek Abdul Muthalib wafat, Abu Taliblah yang mengambil tanggung jawab untuk merawat dan menjaga Nabi. Abu Thalib dikenal sebagai figur pelindung yang penuh kasih sayang. Dan meskipun ia tidak memeluk Islam hingga akhir hayat, ia senantiasa memberikan dukungan kepada Rasulullah dalam banyak kesempatan. Abu Thalib melindungi Nabi dari ancaman kaum Quraisy, memastikan keselamatannya dalam berdakwah. Nabi sangat menghormati pamannya ini dan sangat berduka saat ia meninggal. Walaupun tidak bersyahadat, Abu Thalib dihargai oleh Nabi dan diberi keringanan dalam siksa akhirat atas perannya dalam melindungi Nabi. Kisah Abu Thalib memberikan pelajaran penting tentang pentingnya menjaga hubungan kekeluargaan, bahkan jika terdapat perbedaan keyakinan yang mendasar. Kedua, Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah adalah seorang Nasrani dari Mesir yang diberikan oleh penguasa Mesir, Muqawqis, kepada Rasulullah sebagai tanda penghormatan. Maria yang awalnya seorang Nasrani, kemudian memeluk Islam dan menjadi istri Nabi. Dari pernikahan mereka, lahirlah seorang putra yang diberi nama Ibrahim. Kehadiran Maria membawa banyak hikmah. Salah satunya adalah pesan Nabi untuk memperlakukan bangsa Mesir dengan penuh kebaikan, termasuk bagi umat Nasrani. Kehidupan bersama Maria menunjukkan bagaimana Nabi memberikan penghormatan dan kasih sayang tanpa diskriminasi. Maria sendiri mendapat tempat terhormat di hati Nabi, serta di kalangan umat Islam. Ketiga, Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Harbe adalah salah satu tokoh Quraisy yang gigih menentang dakwah Rasulullah dalam beberapa pertempuran besar, seperti Perang Badar dan Uhud. Abu Sufyan memimpin pasukan Quraisy untuk melawan kaum muslimin. Namun, di sisi lain, putrinya, Ummu Habibah, telah memeluk Islam dan menikah dengan Rasulullah. Pernikahan ini menjadi bukti bahwa Rasulullah tetap menjaga hubungan keluarga, meskipun berada di pihak yang berlawanan. Kisah Abu Sufyan menjadi dramatis saat ia berkunjung ke rumah putrinya di Madinah ketika ia ingin duduk di kasur. Rasulullah, Ummu Habibah mencegahnya dengan mengatakan bahwa kasur itu adalah tempat suaminya. Seorang muslim, sikap tegas putrinya ini membuat Abu Sufyan terharu, yang pada akhirnya membuka pintu hidayah baginya. Abu Sufyan kemudian masuk Islam menjelang Fatu Makkah, peristiwa penting yang mempertemukan kembali dirinya dengan putrinya dalam satu keimanan. Kisah ini memberikan contoh tentang menjaga hubungan baik dalam keluarga meski terdapat perbedaan keyakinan yang besar. Abu Alash bin Rabi adalah suami Zainab, putri sulung Rasulullah SAW. Mereka menikah sebelum wahyu Islam turun. Dan ketika Zainab menerima Islam, Abu Alash tetap dalam kepercayaan Quraisy. Ketika Perang Badar terjadi, Abu Alash berada di pihak musyrikin dan akhirnya tertawan oleh pasukan muslim.
Zainab kemudian mengirim kalung pemberian ibunya, Khadijah, sebagai tebusan untuk membebaskan suaminya, Rasulullah. Teringat akan jasa Khadijah, memutuskan untuk membebaskan Abu Alash tanpa tebusan, dengan syarat ia mengizinkan Zainab hijrah ke Madinah. Meski terpisah, Abu Alash tetap menjaga hubungan baik dengan Zainab. Dan dalam perjalanan waktu, ia memeluk Islam. Ia pun bersatu kembali dengan Zainab di Madinah. Sebagai pasangan Muslim, kisah Abu Alash mengajarkan bahwa ikatan keluarga dapat bertahan meskipun ada perbedaan keyakinan dan bahwa hidayah bisa datang kapan saja. Kisah 4 sosok ini, Abu Thalib, Maria Al-Qibtiyah, Abu Sufyan, dan Abu Alash memberikan banyak pelajaran tentang keteladanan Rasulullah SAW dalam menghadapi perbedaan kepercayaan. Di lingkup keluarga, melalui kisah-kisah ini, umat Islam diajarkan untuk menjaga hubungan kekeluargaan, menghargai jasa, serta tetap berbuat baik kepada keluarga yang berbeda keyakinan. Kiyadu, Nabi bersama anggota keluarga non-Muslim mengajarkan bahwa perbedaan agama bukanlah halangan untuk menjaga hubungan baik, menunjukkan sikap kasih sayang, serta menjaga toleransi dan perdamaian. Itulah kisah 4 keluarga Nabi yang kafir. Beberapa ada yang masuk Islam, dan beberapa tetap memilih kafir. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen